Nah, di dalam NLP, ini Human Communication Model ini sangat penting. Apa yang kita lihat di eksternal event, apa kita lihat. Seperti saya setiap hari ke klien, ya, setiap hari ke klien. Setiap saya ingin coach ke klien, ingin memberi coaching, training, and development, consulting untuk klien, perjalanan dari kantor ke klien, dari rumah ke kantor, seperti itu. Kemudian sampai di klien, kita diskusi, kemudian saya akan melihat, pastinya saya akan melihat, fakok juga ya, saya akan melihat. Di sepanjang jalan ini pasti ada orang yang lalu lalang, dan kemudian ada mobil ya, ada mobil yang lalu lalang juga. Mobilnya seperti apa? Apakah mobilnya warnanya merah, putih, dan sebagainya. Kemudian lampu merah tentunya ya, lampu merah. Lampu merah itu berapa kali lampu merah yang saya lalui seperti itu. Dan kemudian sampai di kantor, kantornya bagaimana, nyaman atau tidak nyaman, kantor seseorang dan sebagainya. Setiap hari kita akan lakukan kegiatan seperti rutinitas kita, dan itu dipengaruhi oleh external event. External event adalah apa yang kita lihat, kita rasakan, dan kemudian kita dengar, ya, kita cium, kita cicip setiap hari, ya, setiap hari. Dan apa yang kita lihat, kita rasakan, dan kemudian kita dengar, itu akan difilter oleh sistem internal filter kita, ya, internal filter kita. Internal filter kita, dia akan merespon. Oh, ini artinya seperti apa? Ini maksudnya seperti apa? Ya, dan kemudian dari internal filter ini kita akan memberikan sebenarnya maknanya seperti apa. Jadi internal filter ini akan difilter oleh internal representatif dan akan menunjukkan the stage kita, ya, perasaan kita, kemudian pikiran kita, merasa senang, nyaman, dan sebagainya. Akhirnya mempengaruhi fisiologi kita, dan fisiologi kita dilakukan secara berkesinambungan akan mempengaruhi behavior kita, ya, akan mempengaruhi behavior kita. Jadi, Bapak Ibu, ingat, di dunia ini external event itu selalu akan terjadi. Kita tidak bisa menghapus atau kita tidak bisa mengatakan external event ini adalah akan sesuai dengan apa yang kita harapkan 100%. Awalnya mungkin kita akan setiap pagi keluar rumah, ketemu klien, ketemu customer, ketemu rekan kerja dan sebagainya. Kita pasti mengharapkan sesuatu yang baik. Saya harap nanti orangnya akan baik ya, ketemu orang yang bagus, selalu mendukung dan sebagainya. Tetapi external event itu tidak bisa terjadi sebagaimana yang kita inginkan. Tidak bisa 100%. Di tengah jalan misalnya tiba-tiba yang kita harapkan lancar, ternyata ada macet, dan kemudian ada seperti karena ada bisa macet karena lampu merah yang tidak berfungsi, karena ada galian dan sebagainya. Nah, ini akan terjadi seperti itu. Ya, bagaimana internal filter ini sehingga bisa memfilter melalui panca indera kita, fakok, dan kita akan merepresentasikan dan akan membuat pikiran kita menjadi nyaman, tenang, merasakan sesuatu, ya. Dan ini dilakukan secara lama-lama akan membentuk fisiologi kita. Ingat ya Bapak Ibu ya, yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita lakukan 7 kali berturut-turut. 7 kali ya. 7 kali artinya kita mengulangi sesuatu yang sama, kita memikirkan sesuatu yang sama, mendengar sesuatu yang sama, otak kita akan merekam lebih kuat. Ya, merekam lebih kuat 7 kali. Kalau kita lakukan secara konsisten sebanyak 21 kali lagi, dia akan menjadi lebih permanen. Itu penelitian seperti itu. Ya, ini saya dapatkan dari beberapa master NLP yang sharing, mereka mempelajari struktur pikiran, mempelajari bagaimana otak ini bekerja, bagaimana otak ini menyimpan data. Ingat ya Bapak Ibu ya, kalau ingin membuat orang berpikir, bertindak, dan melakukan hal yang kita inginkan, atau hal yang kita pesan,
kita lakukan repetisi. Semakin banyak, semakin bagus. 7 kali akan membuat dia menjadi permanen. Ya, permanen. Lakukan sampai 21 kali. Itu akan menjadi behavior, perilaku. Ya, makanya ada Anthony Robbins mengatakan bahwa repetition is the mother of skill. Sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang akan menjadi permanen. Biasanya saya sampaikan seperti itu. Nah, sering kita berkomunikasi dengan orang lain. Oh ya, ini pelupa ini. Ada beberapa bos yang saya katakan kepada saya, ini pengalaman saya waktu saya berikan pelatihan. Seringlah saya dapat curhat dari general manager, ada owner, ada profesional dan sebagainya. Selalu klaim, selalu mengatakan bahwa bawaan saya ini agak sulit ini, ya. Sudah saya pesan, lupa. Sudah saya pesan, gak dikerjakan. Banyak kan seperti itu. Jadi saya coba menggali, saya coba bertanya, bagaimana cara Bapak pesannya? Ini saya udah pesan, minggu lalu saya udah pesan, 2 minggu lalu saya pesan. Nah saya lihat ini. Dia nggak kerjakan, dia nggak lakukan seperti itu. Oke, jadi saya mulai interaksi, saya mulai melakukan pendekatan. Ya saya nggak mungkin ya mengatakan bahwa oh kamu ini salah, bahwa harus lakukan seperti ini. Biasanya saya sampaikan bahwa coba dilakukan repetisi. Ya, kadang-kadang apa yang kita pikirkan dengan apa yang mereka pikirkan itu bisa beda. Apalagi tidak ditunjuk dengan data-data, tidak kita berikan gambar-gambar, kita tidak menceritakan dengan detail, bisa itu persepsi beda-beda. Karena manusia ini begini, seperti di gambar tersebut di depan ini, external event itu akan disaring berdasarkan pengalaman mereka, berdasarkan pengetahuan mereka. Pengetahuan antara staf dan kita bisa beda. Cara kita memandang sesuatu dengan cara staf kita, cara rekan kerja kita memandang sesuatu bisa beda-beda karena perbedaan pendidikan, perbedaan sekolah dan sebagainya. Ya, karena perbedaan budaya di dalam keluarga kita atau kebiasaan kita. Kita akan mengalami perbedaan seperti itu. Ya. Jadi alangkah baiknya pada saat kita menyampaikan sesuatu, kita lakukan konfirmasi. Apakah Anda sudah mengetahui enggak? Itu sering saya lakukan. Ya, banyak dengan klien. Antara klien dengan stafnya, antara klien dengan rekan kerjanya, saya selalu sampaikan. Konfirmasi kembali. Dan pantau kembali. Supaya mereka bisa berinteraksi kembali sesuai dengan yang kita inginkan. Karena internal filter kita bisa juga berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Bisa sangat berbeda dengan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka kerjakan. Ini kok berbeda ya? Karena latar belakang berbeda. Jadi Bapak Ibu jangan pernah menganggap, oh ini kok beda, harusnya dikerjakan seperti itu. Inilah adalah awal dari sumber segala masalah. Kita menganggap dia akan mengerjakan sesuai apa yang kita kerjakan, padahal tidak. Karena perbedaan itu. Ya, ingat Bapak Ibu kalau menyampaikan sesuatu kepada tim, rekan kerja, rekan bisnis dan sebagainya, pastikan dibicarakan secara detail dan ada pengulangan supaya mereka memahami maksud dan tujuan dari kita. Karena Bapak Ibu, internal representasi melalui penyaringan internal bisa beda-beda. Ya, bisa beda-beda. Ada yang melihat ini ada 2 jenis ya. Ada 2 jenis pemikiran. Misalnya ada teman-teman yang menganggap macet ini, saya katakan adalah macet. Ya, waktu saya sebagai profesional, saya bekerja sebagai general manager dan sebagainya. Saya sering itu setir mobil di setengah jalan itu macet. Ya, sampai di kantor ada 2 teman-teman yang rekan saya katakan mereka komplain parah, macet parah hari ini, ya, macet parah hari ini sehingga menyebabkan saya kecewa, menyebabkan dia kecewa, terlambat dan sebagainya. Jadi dia responnya seperti itu. Akhirnya dia salahkan karena tidak ada yang jaga, lampu merah mati dan sebagainya. Nah, ada teman saya lagi yang lain sama, ya, saya pikirkan seperti itu. Macet, ini adalah kesempatan. Saya bisa belajar. Saya buka radio di mobil, saya sambil dengar pembicara-pembicara pada saat itu. Saya belajar banyak sama pembicara yang top di Indonesia maupun saya putar-putar rekaman, ya. Saya bisa belajar dari
Tony Robbins, saya bisa belajar dari James, saya bisa belajar dari Hermawan, Philip Kotler, dan sebagainya. Jadi, jangan heran Bapak Ibu, bahwa orang yang merespon ini ada dua. Ada yang respon terhadap positif, dan ada teman-teman yang responnya negatif. Yang positif adalah manfaatkan waktu sebaik mungkin, ada yang negatif adalah komplain. Sebenarnya adalah solusi. Apa yang kita bisa buat? Karena external event, sekali lagi, tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah respon kita terhadap external respon yang terjadi. Itu jauh lebih baik. Ya, respon kita positif, kita akan menghasilkan sesuatu yang positif. Respon kita negatif, kita akan menghasilkan respon yang negatif. Ya, tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, hal-hal yang kita lakukan secara terus-menerus akan menjadi behavior kita, akan menjadi nasib kita ke depannya. Kalau behavior kita lakukan segala sesuatu yang bagus, akan menjadi nasib yang baik. Sebenarnya nasib itu sederhana. Apa yang kita lakukan secara terus-menerus dan konsisten. Kalau bermanfaat, positif, akan menjadi sesuatu yang baik. Seperti itu. Jadi mulai saat itu, saya selalu, begitu saya tahu struktur pikiran itu, kita yang create, kita yang bisa simpan, dan kita yang memberikan kesempatan untuk hadir, saya tidak pernah izinkan lagi yang negatif itu masuk di otak pikiran saya. Termasuk saya instalasi di klien, di tim kerja, dan sebagainya. Dan hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Productivity menjadi kencang. Beberapa kasih testimoni, beberapa kasih sampai ada beberapa bos yang katakan seperti itu. Saya heran, kenapa bisa bagus? Setelah satu perusahaan saya handle bagus, ada satu perusahaan lagi yang minta saya handle lagi. Dia katakan cuma kepada saya, coba kamu dengan ilmu NLP sampaikan, ya terapi dan kemudian ngajarin mereka dulu cara berpikir. Loh, Bapak ada salah nggak? Yang diajarin adalah skill-nya sebenarnya kan, skill, knowledge, bagaimana berbisnis yang baik. No. Itu sudah saya ajarin. Saya butuh kamu untuk ngajarin dia, coach dia, cara berpikir yang benar seperti apa, sehingga dia bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan yang maksimal, perusahaan ini akan maju. Banyak yang beberapa perusahaan memberikan saya pekerjaan seperti itu. Kadang-kadang saya tidak percaya, tapi itulah kenyataannya. Manusia itu mempengaruhi 80% cara pikir dia. Cara pikir dia baik, cara bertindak dia akan baik. Karena kalau cara berpikir dia tidak solusi, dia akan mencari akar masalah dan sebagainya, akan mencari permasalahan dan itu yang diceritakan, ya. Dan tidak ada solusinya, tidak akan produktif. Saya baru tahu, ya, banyak yang mengundang saya untuk memberikan coaching seperti itu. Jadi saya lakukan seperti itu dan ternyata benar setelah memberikan coaching untuk mindset dan akhirnya perusahaan itu menjadi pelan-pelan dia ke pemikiran yang bagus sehingga penyelesaian masalah juga bagus. Ya tentunya saya perbaiki, ada problem solving dan sebagainya, ada ilmu manajemen dan bisnis yang saya berikan kepada mereka juga ya. Sebelum saya masuk ke berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, silakan. Ini silakan kalau ada yang bertanya silakan bisa dibuka langsung speakernya, langsung bertanya aja ya. Mungkin ada beberapa yang kurang dimengerti apa yang saya sampaikan, silakan bertanya. Silakan. Iya, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk Ci Marianinya sendiri? Mungkin kayaknya dari tadi Ci Mariani ada yang mau ditanyakan ya. Silakan Bu Mariani, ya kita bisa diskusi sedikit nanti silakan. Masih mencerna. Oh masih, oke. Mencerna ya. Kalau ada pertanyaan saya akan tanya. Oke, ya jadi saya akan lanjut ke materi yang berikutnya. Ingat ya Bapak Ibu ya, bahwa apa yang kita pikirkan itu apa yang kita visualisasi dalam otak kita, di dalam gambar-gambar di otak kita, apa yang kita dengar. Kan kita kadang-kadang tidak berbicara dengan orang lain, itu ada hati kecil yang berbicara. Ini jangan ke sana, ini pasti ini, ketemu orang ini pasti dia tidak baik, oh ini bagus, ketemu dia bagus. Itu adalah internal communication dan internal fikir kita yang memvisualisasi hal seperti itu. Dan ingat ya Bapak Ibu ya, ingat bahwa ini kita bisa program, ini kita mau dia bertahan, dia bisa lengket di otak kita, atau tidak mau kita pikirkan sama sekali. Ya di awalnya memang
memang tidak mudah ya, karena dia ada muncul sendiri, karena kita lakukan secara repetisi, secara berulang-ulang di masa lampau. Sehingga ini sudah terbentuk menjadi, saya katakan adalah subconscious mind. Seperti hard disk. Hard disk komputer yang kita simpan, ini file-file lama yang kita simpan semuanya adalah file-file yang ya katakanlah misalnya file-file yang kita simpan adalah sesuatu yang ketakutan, worry, ya curiga dan sebagainya. Kita simpan sudah file banyak ini. Apa yang terjadi begitu kita mau buka komputer tarik data, pasti file ini yang nampak duluan. Jadi untuk membuat dia menjadi tidak terjadi demikian seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Mulai saat ini kita simpan file yang kita inginkan, yang tentunya file-file yang bagus, yang bisa mendukung productivity kita ke depannya. Ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, visual, apa yang kita lihat, apa yang kita apa yang kita lihat di sekeliling kita, ya itu adalah visual. Auditory, apa yang kita dengar, kinestetik, apa yang kita rasakan, olfaktori, apa yang kita cium, ya, udara, wangi dan sebagainya. Kalau gustatori adalah apa yang kita icip, asin dan sebagainya dan sebagainya. Manusia itu belajar melalui panca indera ini. Melalui panca indera ini kita respon eksternal event, apa yang terjadi di luar, kita masuk secara berkesinambungan ke dalam pikiran kita. Dan di internal filter kita itu ada satu filter yang bisa memfilter, ya, yang bisa memfilter, yang bisa mengizinkan dia mau masuk atau tidak. Tentunya dari mana pengetahuan kita, karakter kita, dan kemudian pengalaman kita sebelumnya untuk merespon sesuatu. Nah, kalau orang tipe visual seperti apa? Gampang ya. Dia akan cerita tentang gambar. Oh, ini sangat clear ya. Dan kemudian apa yang saya lihat, oh ini terang, fokus. Kita bisa menilai orang dari segi dia ini tipenya visual, auditory atau kinestetik dari bahasa yang dia gunakan. Saya gampang. Ya, Bapak Ibu cerna dulu, terlebih dahulu saya sampaikan, nanti di berikutnya saya akan kenapa ini sangat penting. Karena ini adalah akan membangun komunikasi yang baik ke depannya. Saya selalu gunakan itu untuk supaya bisa berkomunikasi dengan lancar dengan pihak lain. Karena semakin jelas komunikasi, semakin memahami karakter dari teman komunikasi kita, orang itu akan senang dan akan nyambung. Ya, kalau orang tipe visual adalah dia akan selalu bercerita, oh ini saya melihat gambar seperti ini, oh gambar ini sangat cerah, sangat clear, dan kemudian saya fokus kepada masalah ini. Saya dari perspektif cara pandang saya seperti apa, ya previewnya, setnya. Oh, ini warnanya seperti ini. Orang-orang visual dia akan mengatakan di dalam berkomunikasi seperti itu. Ya, kemudian kalau orang auditori bagaimana? Orang auditori dia akan banyak saya mendengar. Ya, kalau saya misalnya jumpa dengan klien, kalau visual saya melihat ini nih Pak. Saya atau ada customer daripada kita yang sering cerita kepada Bapak atau Ibu, saya melihat ini. Saya melihat ini sangat jelas Pak. Saya melihat ini. Saya tidak melihat gambar-gambar lain. Saya tidak melihat gambar SOP, saya tidak melihat gambar kerja dan sebagainya. Berarti dia more orang visual. Auditori bagaimana? Dia akan cerita tentang bagaimana dia mendengar. Dia senang mendengar musik, suara, ya, lagu, harmonisasi dan sebagainya dari segi suara. Kalau kita mendengar, oh dari cerita seseorang, misalnya saya, Pak, saya dengar dari kabar teman saya bahwa perusahaan Bapak Ibu, perusahaan dari Bapak atau Ibu sangat bagus ya. Produk yang dihasilkan sangat bagus ya. Oh, kita tahu bahwa orang ini adalah tipenya adalah auditori. Ya, tipenya auditori. Jadi bahasa yang kita gunakan untuk berbicara dengan orang ini juga harus menggunakan bahasa auditori. Dan yang ketiga adalah kinestetik. Kinestetik adalah orang yang sangat merasa ya, yang merasa nyaman. Ini kok ini seperti saya masuk di perusahaan ini melayani saya dengan enak, dengan nyaman. Saya senang sama perusahaan ini. I feel good. Berarti orang ini adalah tipe kinestetik. Ya, orang tipe ini ada kinestetik. Kalau dia sering cerita seperti itu, saya butuh kenyamanan, saya butuh kesejukan, saya butuh sesuatu yang hangat, ya. Saya butuh sesuatu yang
lancar, saya tidak senang dengan orang-orang kasar. Kalau dia sering cerita seperti itu, berarti orang ini adalah tipe kinestetik dan orang ini adalah butuh kenyamanan. Kita berikan pelayanan terhadap customer seperti ini, 80% pasti akan goal. Karena kita berikan kenyamanan kepada mereka. Visual adalah kita buat gambar-gambar supaya orang ini bisa membaca, dan auditori adalah kita cerita adalah bahasa pendengaran. Ya, setelah mengetahui tipe-tipe dari manusia, biasanya 3 faktor ini, VEK ini yang paling sering kita jumpai di lapangan. Dengan mengetahui tipe manusia, tipe komunikator, maka Bapak Ibu akan lebih mudah berkomunikasi dengan mereka. Tipe auditori biasanya dia akan berbicara agak slow. Dia butuh didengar. Ya, saya dengar dari ini begini ya Pak ya. Oh ya, dengar. Kalau tipe orang visual adalah dia butuh kecepatan. Gambar, saya lihat gambar, udah selesai, ngomongnya gak banyak. Ingat ya Bapak Ibu, kalau kita ketemu orang tipe visual, kita pelan-pelan bicara sama mereka, problem. Mereka tidak akan nyaman. Mereka akan gerah. Karena tipikalnya seperti itu. Ciri-ciri orang visual seperti itu. Jadi kalau kita ketemu orang tipe visual, kita langsung kasih gambarnya. Bapak pelajari ini ya. Bapak ada mencerna nggak, melihat nggak, mempersepsi Bapak terhadap yang saya sampaikan seperti ini. Dia akan pikir, oh ya, cocok. Kalau sama tipe auditori, kita nggak bisa minta dia pikir. Kita harus jelaskan, Pak, kalau ini Bapak sudah lakukan ini akan bagus, rumah Bapak akan bagus, akan lebih elegan, lebih nyaman. Karena banyak orang yang sudah menggunakan produk dan jasa saya mengatakan seperti itu. Dia senang kata orang lain. Dia senang mendengar dari orang lain. Auditori seperti itu. A little bit slow dan visual. Ya, orang auditori itu perlu didengar. Jangan kita potong pembicaraan dia. Kalau kinestetik adalah butuh kenyamanan. Kalau kenyamanannya dapat, orangnya nyaman, biasanya dia akan puas terhadap produk dan jasa yang kita berikan. Ya, 3 itu adalah tipe yang paling sering digunakan. Ini kenapa saya katakan seperti ini? Karena ini adalah sangat berpengaruh terhadap the way kita komunikasi dengan orang lain.